Yang pertama, saya akan bahas tentang visi. Amsal 29 ayat 18 berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Mari lihat terjemahan dalam KJV, King James Version. Dikatakan, where there is no vision, the people perish. Kalau nggak ada visi, maka umatku binasa. Penting sekali kita punya visi dalam hidup kita. Anak-anak perempuan yang mau nikah, selalu tanya sama calon suamimu, apa tujuan hidup kamu? Apa yang kamu mau bangun ke depan? Where are we going? Seorang pria yang gak punya visi tentang masa depan, gak akan bisa memimpin keluarganya. Ya jalanin aja lah. No. Kita mesti ngerti kita hidup buat apa. Visi membuat hidup kita tuh jadi punya arah, punya tujuan. Fokus kita lebih terarah, lebih tajam. Seperti Paulus berkata, kita tidak seperti petinju yang sembarangan memukul. Kalau kita punya tujuan, punya visi, keputusan kita lebih akurat. Harus ke kanan atau ke kiri. Saya suka terjemahan Net Bible. Dikatakan begini, when there is no prophetic vision, the people cast off restraint. Yang artinya, ketika tidak ada visi yang profetik, saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari ya, pewahyuan dari Tuhan tentang tujuan hidup kita. Kalau kita nggak punya pewahyuan dari Tuhan, untuk apa Tuhan menciptakan kita? Orang menjadi lepas kendali, liar, hidupnya nggak terarah, serampangan. Nggak heran kita lihat orang hidup tuh kayak nggak punya tujuan, hidup sembarangan, wasting time, buang-buang energi. Mereka nggak pakai waktu, tenaga mereka untuk tujuan yang pasti. Kita lihat anak muda nongkrong-nongkrong di pinggir jalan tanpa tujuan. Bahkan mereka kumpul-kumpul nggak jelas. Ibu-ibu ngantar anak sekolah, ngumpul-ngumpul nggak jelas. Why? Karena nggak ada tujuan. Nah, hidup kita harusnya punya tujuan. Tadi pagi keren sekali, kok bisa sehati. Kami nggak bahas apa yang kami mau sampaikan, tapi suami saya bagikan tentang 3 tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama kehendak daulat Tuhan, yang kedua kehendak Tuhan secara moral, dan yang ketiga kehendak Tuhan secara spesifik. Nah, yang saya bagikan adalah kehendak Tuhan secara spesifik. Ini yang dimaksud dengan prophetic vision. Ketika saya ikut Tuhan tahun 94, gereja membimbing saya untuk saya baptis. Biasalah ya, gereja selalu gitu. Jiwa baru diajak baptis, lalu diajak komsel, lalu diajak pelayanan. Tidak pernah ada yang memberitahu saya bahwa hey, Tuhan itu punya kehendak dalam hidup kamu. Tuhan itu punya tujuan. Tuhan sudah mendesain sebuah masa depan buat kamu. Kamu harus berdoa sungguh-sungguh supaya kamu mengerti apa kehendak Tuhan untuk kamu. Tidak pernah ada yang kasih tahu saya itu, jujur aja. Semua cuma ngajarin firman, pemuritan. Biasalah, Roh Kudus, baptisan, ini dan itu. Semua itu baik. Tapi ternyata mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita sangatlah penting. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 9, jam 11, jam 13, dan jam 15 waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Khusus ibadah remaja atau Impact Teens ada di ibadah jam 9, jam 11, dan jam 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu, jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.